Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, semangat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bu Dala mau absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Komsati Nurjana, Hadir Bu. Brenda Dwi Octavia, Hadir Bu. Belinda Rizkinia Damayanti, Hadir Bu. Alivia Rakulia Putri, Hadir Bu. Maya Septiana Putri, Hadir Bu. Amelia Imratus Solihah, Hadir Bu. Yoga Putra Firdaus. Hadir Bu. Oke, setelah itu sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini anak-anak semua, Bu Laila akan menjelaskan mengenai tentang materi indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Ada yang tahu di sini bertamu itu apa artinya? Tidak ada yang tahu? Tidak. Baik, di sini Bu Laila akan menjelaskan mengenai tentang arti bertamu. Apa sih bertamu itu? Jadi anak-anak, bertamu itu kita akan mengunjungi rumah seseorang. Rumah seseorang itu siapa? Rumah seseorang itu bisa dari rumah teman, rumah sepupu kita, saudara kita yang jauh, jadi kita bisa mengunjungi di sana dengan keluarga kita. Nah, tujuannya bertamu itu apa? Tujuannya bertamu itu agar kita itu lebih saling mempererat tali silaturahmi terhadap saudara terdekat atau terhadap sesama manusia. Nah, dalam bertamu ini itu ada adabnya. Nah, adabnya itu ada beberapa hal. Yang pertama, sebelum kita bertamu, sebelum kita masuk ke rumah orang yang kita kunjungi, itu yang pertama adalah mengucapkan salam dan mengetuk pintu. Dan itu dibatasi hanya 3 kali, tidak boleh lebih dari itu. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau di saat kita melebihi dari 3 kali, maka kita diwajibkan untuk pulang, tidak boleh mengetuk dan mengucapkan salam lagi. Ya. Terus yang kedua itu, setelah kita mengucapkan salam dan mengetuk pintu, lalu yang punya rumah membukakan pintu itu, maka kita apa yang kita lakukan? Yaitu meminta izin. Meminta izin untuk apa? Untuk bertamu. Jadi kalau misalkan tuan rumahnya menanyakan siapa namamu, baru kita menjawab nama kita sendiri, siapa, ya. Karena Rasulullah SAW tuh pernah bersabda, pernah mengajarkan ke kita bahwa hendaknya seseorang ketika ingin bertamu harus mengucapkan salam terlebih dahulu, setelah itu meminta izin kepada tuan rumahnya. Terus yang ketiga, yaitu bertamu tidak boleh menginap melebihi dari 3 hari. Kenapa? Karena di saat kita sudah bertamu, kita itu memberatkan yang punya rumah, kayak merepotkan yang punya rumah. Jadi kita tuh harus memiliki batasan tertentu, walaupun itu di saudara ya. Yang keempat itu adalah kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Seperti apa? Bisa saat kita mengetuk pintu dan mengucapkan salam 3 kali, tapi yang punya tuan rumahnya itu
membukakan pintu berarti kita harus pulang. Terus yang kelima, tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Misal kita kan udah bertamu disuruh masuk, kita udah masuk, duduk, terus kita ngobrol sama yang punya rumah. Nah itu kita fokus ke orang tersebut, ke tuan rumah tersebut. Jangan sampai kalian itu memeriksa sekeliling ruangannya. Itu nggak boleh ya, nggak sopan. Apalagi misal kayak di saat beliau berbicara, terus kalian melihat terus melihat sekeliling rumah, itu nggak boleh. Itu namanya nggak sopan. Jadi itu tadi mengenai tentang hal-hal adab bertamu yang harus kita perhatikan. Terus di dalam bertamu itu, misal kita jadi tuan rumah, kita di situ juga ada adabnya. Yaitu yang pertama, kita harus menerima tamu itu dengan lapang dada. Misal tamu itu sudah mengetuk pintunya, kita harus mempersilahkan dan memuliakan tamu itu dengan sebaik-baiknya. Misal kalau saudara harus memberikan sesuatu kayak makanan atau minum atau ngajak makan bareng, buah tuh, ya. Terus waktu bertamu itu kita juga harus sesuai yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu pada saat waktu pagi dan sore. Jadi selain waktu pagi dan sore itu kalian tidak boleh bertamu. Kayak malam itu waktunya istirahat, tidur kan. Jadi usahakan jangan sampai bertamu, nggak sopan ya. Apalagi saat adzan kumandang kalian bertamu, waduh, dimarahi rasanya. Langsung tetangga-tetangga pada gosip, ini nih kok waktunya sholat malah bertamu, malah dolan, itu kan nggak boleh ya. Harus tahu waktu. Terus yang selanjutnya itu adalah hikmah kita saat bertamu. Hikmah kita saat bertamu itu yang pertama, tumbuhnya rasa toleran. Jadi saling mempererat tali silaturahim. Terus yang kedua itu menjalinnya persahabatan dan kerjasama baik. Jadi semakin kita baik sama orang, pasti kita juga semakin dibaiki sama orang. Ya, kita bertamu di rumah orang itu maka semakin baik juga hubungan kita sama orang lain. Misalkan kadang tuh ada ya kayak tetangga gitu, kita juga nyapa nggak pernah, ya bertamu nggak pernah, nengok pun nggak pernah. Itu sebenarnya tuh nggak boleh. Itu malah memperkurang tali persaudaraan kita, ya. Malah menimbulkan permusuhan. Nah itu. Jadi kita jangan memandang yang jauh-jauh, yang dekat-dekat dulu. Misal yang dekat-dekat kalian abaikan, yang jauh-jauh kalian baik-baiki. Padahal enggak. Justru kalau kita baik sama orang dekat, baik sama tetangga-tetangga, bakalan berdampak juga bagi kita yang akan menyikapi orang asing. Misal kita nggak kenal, nah itu kita akan mencoba untuk menyikapinya. Kalau misalkan kita sudah terbiasa baik sama orang-orang terdekat. Nah terus yang nomor 3 itu menciptakan perdamaian dan dapat mempererat persahabatan atau persaudaraan. Jadi kita nggak kenal, pasti berawal dari perkenalan dulu. Kayak misal kita sekolah baru menginjak kelas 1, itu pasti kita semuanya nggak kenal kan. Nah itu pasti kita perkenalan dulu, disuruh gurunya kan, ayo kamu maju satu itu disuruh kenalan. Nah itu kita nanti akan semakin tahu dengan cara perkenalan itu tadi, kita makin erat dalam persaudaraannya gitu. Terus yang nomor 4 itu sarana berdakwah. Jadi kita tuh bertamu, di situ ada selipan dakwah. Misal kita sedang membicarakan hal apa, nanti di situ ada penjelasan yang nantinya menimbulkan rasa dakwah kalian.
itu. Terus yang kelima itu ada mendapatkan rahmat atau ampunan. Jadi yang keenam itu adalah digampangkan rezeki dan umur. Jadi kita saat menerima tamu, sesudah menerima tamu, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melampaukan rezeki kita dan umur kita, karena kita sudah memberikan sedekah kepada tamu tadi, seperti makan, minum gitu ya. Terus yang ketujuh itu saran bersedekah, yaitu tadi memberikan makan dan minum kepada tamu. Jadi pada intinya kesimpulan dari bertamu itu yang pertama, saat kita bertamu sebelum bertemu sama tuan rumahnya, itu kita harus mengucapkan salam dan mengetok pintu terlebih dahulu sebanyak berapa kali? 3 kali. Sebanyak 3 kali. Sesudahnya itu jika tuan rumah tidak membukanya, maka kita harus apa? Pulang. Harus menunjukkan pulang. Dan tidak boleh kalian memaksakan diri dan melihat jendela sampai melihat ruangan yang ada di dalam rumah, itu nggak boleh. Itu sederajat sama mencuri ya. Terus yang kedua itu batasnya tidak boleh mengintip jendela dan dalam rumah ya. Terus yang ketiga menyebutkan nama bila ditanya oleh tuan rumahnya. Jadi di saat tuan rumahnya sudah membuka pintu dan menanyakan siapakah namamu, berarti kita harus menjawab nama kita sendiri. Terus yang keempat, melepaskan alas kaki di tempat yang benar. Jadi kita itu kalau misalkan mau masuk ke rumah rumah orang, berarti kita tuh harus menyisihkan alas kaki kita. Jangan sampai tempat jalan orang berjalan itu kita jangan ngasih alas kaki kita, nggak boleh ya. Bahkan nanti diinjek-injek sama orang. Terus yang kelima itu sebisa mungkin membawakan oleh-oleh. Jadi oleh-oleh itu tidak berupa yang mahal, tidak berupa yang nilainya itu besar, enggak itu. Terserah seikhlasnya kalian. Ya, yang penting membawa oleh-oleh. Kalau nggak bawa oleh-oleh nggak apa-apa. Nomor 6 yaitu bila ingin sesuatu izin terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita ingin minum, kita ingin kencing, harus izin terlebih dahulu. Terus yang nomor 7 yaitu saat pamit mengucapkan terima kasih dan mendoakan tuan rumahnya, lalu memberikan salam untuk tuan rumah. Jadi di saat kita ingin pamit harus mengucapkan salam ya. Terus setelah itu misalnya kita oleh-olehnya belum dikasih, ya udah dikasih. Setelah itu di saat di jalan atau di mana terserah, itu kalian bisa mendoakan tuan rumah tadi. Terserah mau doanya gimana ya. Sudah paham sampai sini? Jadi cukup sekian itu saja yang Bu Laila sampaikan, semoga bermanfaat. Dan ingat, ada bertamu itu penting ya. Jadi itu aja dari Bu Laila. Apabila ada kesalahan dari Bu Laila, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi